dari kebingungan dan ketidaktahuannya untuk tetap memimpin. Apalagi sekarang itu mohon maaf ya, setelah anaknya dipaksakan, si Gibran mohon maaf, dipaksakan untuk menjadi RI 2 lewat Pak Prabowo. Itu saya berkhayal ya. Bayangan saya mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Karena saya ngerti wataknya orang sana itu, saya ngerti. Supaya Yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang. Tidak lama itu artinya umurnya. Gitu. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Saman bayang nih, Saman sebagai warga bangsa Indonesia yang sudah berkeluarga dan sudah dewasa. Kalau kita dipimpin anak kemarin sore yang tidak pengalaman di politik, lalu catur di kelas dunia, apa enggak dibuat mainan Republik Indonesia ini loh? Khayalan saya itu sampai di situ. Dan teori saya teori dialektika Marx tadi itu karena sana enggak menggunakan teori Marx, dianggap Marx itu komunis, Marx itu PKI, enggak, bukan. Marx itu berdiri sendiri, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya Gibran dicalonkan, antitesenya kalau nanti menjadi presiden apa? Pasti dibuat mainan negara ini, pasti dibuat mainan. Karena apa? Karena masih banyak konglomerat oligarki yang bermasalah. Banyak taipan yang menggelembungkan duit besar-besaran di Jakarta. Kalau saya cermati sebentar lalu, duit yang dicetak di Indonesia ini mas, 80% itu gerombol di Jakarta. Gerombol di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Terpusat di Jakarta. Ada yang ditaruh Singapura, ada ditaruh di sini, ada terus. Ya ada berputar di sana untuk mendirikan perusahaan supaya ada tenaga kerja gitu, enggak masalah. Enggak kok itu, ya. Nah, yang 20% direbut Sabang Merauke. Hambok berdoa sampai tenggorokan ini jebol ya tetap miskin deh. Tetap kebagian yang kricik-kricik itu. Inilah. Ini karena kita punya PR satu. Peristiwa 65 harus kita luruskan. Lalu kita kembali ke kultur budaya leluhur, baik di bidang pertanian, kelautan, kehutanan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dan Mojopahit itu bukan barang khayalan, bukan dongeng, itu real ada. Di zaman Mojopahit, rakyat itu tidak boleh menderita, itu tidak boleh. Makanya sekarang tuh rame, perkara dana amanah kerajaan tuh rame. Secara rasional sekarang ini kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya, penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral dan semua potensi kekayaan negeri ini, manusia Indonesia itu tidak bekerja 1 bulan 6 juta itu loh megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat deh. Tenan iki aku kakek lagi ngene iki mbah wis pegel aku umurku wis tuwek deh wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf Yang, ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok tadi. Lah lek arek rodok mbliut ngono mosok Pinilih. Dan berpolitik itu tidak bisa disulap, Dik. Enggak bisa disulap. Orang yang merasa dirinya terpanggil demi kepentingan bangsa, rakyat, masyarakat, tidak usah diperintah, tidak usah dikondisikan, dia akan terpanggil sendiri untuk kreativitas mengadakan sesuatu yang kira-kira penting untuk masyarakat. Dan dia tidak kok selama ini. Itu. Terus terkait kalau toh nanti itu memang terjadi pemakzulan pada Pak Jokowi, kira-kira dampaknya entah itu baik atau buruknya apa itu ya?